Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Wulandari dari Prodi Perbankan Syariah NPM 20030202019. Di sini saya akan mempresentasikan konsep pemikiran Islam pada masa Abbasiyah, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan dari Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad atau dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Al-Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Imam mazhab yang sempat hidup pada masa ini adalah Imam Abu Hanifah 700 sampai 767 Masehi. Mazhab ini lebih banyak menggunakan rasio daripada hadis karena mazhab ini dipengaruhi perkembangan Kufah. Sedangkan Imam Malik pada tahun 795 Masehi banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh ini ditengahi oleh Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 767 sampai 820 Masehi, dan Imam Ahmad bin Hambali pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Awal kekuasaan dinasti Abbasiyah ditandai dengan pembangkangan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol, yaitu pembangkangan Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil terhadap Bani Abbas yang tidak tunduk kepada khalifah di Baghdad, yang mirip dengan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi adalah pendiri dinasti Abbas. Akan tetapi karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi yang banyak berjasa membangun dinasti Abbasiyah. Ia digambarkan sebagai orang yang kuat dan tegas. Pada masa pemerintahannya, Baghdad sangat disegani oleh kekuasaan Bizantium. Bani Abbas juga meraih tumpukan kekuasaan setelah menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pada masa ini, istilah jihbis yang dulu dikenal sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah sekarang populer sebagai penukaran uang. Pada masa ini juga dikenalkan uang jenis baru yang disebut fulus, yang terbuat dari tembaga, yang sebelumnya uang terbuat dari emas atau dinar dan perak atau dirham. Di zaman ini, jihbis juga bisa menerima titipan dana, meminjam uang, dan pengiriman uang. Tokoh-tokoh pada Bani Abbasiyah adalah yang pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur
Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada, karena khalifah sebelumnya As-Saffah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Karena hal tersebut, Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Itu juga penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga pada zaman itu dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Jika terjadi kenaikan harga, maka Khalifah Al-Mansur akan memerintahkan wakilnya agar menurunkan harga ke harga semula. Di samping itu, beliau juga sangat menghemat dana Baitul Mal, sehingga saat beliau wafat, kekayaan kas negara sampai 810 juta dirham, karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan negara, sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dia pandang soal yang paling penting. Tokoh yang kedua yaitu Harun al-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada Khalifah Harun al-Rasyid 86 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesastraan berada dalam zaman keemasan. Penerjemahan ke dalam bahasa Arab pun dimulai. Orang-orang dikirim ke kerajaan Romawi Eropa untuk membeli manuskrip. Pada mulanya buku-buku mengenai kedokteran, kemudian meningkat mengenai ilmu pengetahuan lain dan filsafat. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karyanya yang paling besar yaitu mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa dirwan. Pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemah. Di samping itu, untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan dingin. Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syariah yang kitabnya berjudul Al-Kharaj. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diperoleh dari sektor-sektor yang beragam, di antaranya perdagangan dan industri, pertanian dan perkebunan, perkembangan ilmu pertanian, pendapatan negara, dan sistem moneter. Yang ketiga yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dinasti Bani Umayyah semakin kuat. Baitul Mal penuh dengan harta zakat karena tidak mau menerima zakat. Hal itu dikarenakan tidak ada pemberontakan, berkurangnya penyelewengan, dan rakyat hidup sejahtera. Pada masanya juga kaum muslimin salah bidang ekonomi. Hal yang terpenting dari kepemimpinan adalah dari segi ekonomi. Ada beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi, yaitu mengurangi beban pajak, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan, sumur-sumur, serta pembangunan jalan raya, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, mengembalikan harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikannya ke Baitul Mal, menaikkan gaji buruh,
dan menitik beratkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.